在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat, tanpa berbalik, dia melanjutkan menuju hutan gelap. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba muncul, itu membawa angin tebal yang menyebabkan rambut seseorang berdiri saat itu dengan licik dan kejam melesat ke tenggorokannya. Serangan mendadak itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah, namun, beruntung kekuatan sosok itu tidak lemah, segera, teriakan pelan keluar dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin diubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu, dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya, segera sepasang busur energi yang terlihat sebagian dengan keras meraih tempat tertentu di hutan gelap. Retak, 5 angin kencang meluncur dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar yang setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya, dia baru saja akan mundur ketika sosok berwarna putih tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Kabut kelabu yang membawa sedikit bau menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya, memiliki pengalaman yang luas. Dia bisa melihat sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan, dia segera melambaikan lengan bajunya, angin kencang yang kencang bertiup dari mereka dan menerbangkan kabut, meminjam penghalang ini, jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, suara "ci" akhirnya keluar saat dia menerobos dahan pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang, dia mengangkat kepalanya, wajahnya langsung berubah menjadi jelek saat dia menatap pria tua berambut putih yang tergantung di langit. Su Qian, sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin dipancarkan dengan giginya, menunjukkan wajah yang familiar. Sosok ini secara mengejutkan adalah Ying San tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisattva sebelumnya. Taktik Tuan Ying San cukup bagus. Anda sebenarnya mampu menyembunyikan kekuatan spiritual Anda dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva, bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Sebuah tawa lembut terdengar dari belakang Ying San tua, yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pohon. Tidak disangka Anda benar-benar menemukannya di mana orang terakhir. Panggil mereka juga. Ying San tua dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat lautan pohon di bawahnya. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Old Ying San terdengar, segera, sosok berwarna putih anggun muncul, akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak cepat secara tidak sengaja menutup jalan mundur Ying San tua. Iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan dia tidak akan merasakan roh Anda bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Su Qian tersenyum dan tertawa saat dia mengamati Ying tua. Karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Ying San tua dengan dingin tertawa, ketika dia telah menyembunyikan jiwanya di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dia telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran, ia rela menunggu mereka berakhir dengan luka serius sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisattva tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Akhirnya, dia menunjukkan Angry Buddha Lotus Flame, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Su Qian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka.
Mengingat kekuatan Old Ying San, dia mungkin tidak takut akan pertarungan 1 lawan 1 dengan salah satu dari mereka, tapi dia pasti akan dikalahkan jika dia melawan mereka berdua sendirian. Ada terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk mengganggu Anda. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktik menyembunyikan jiwamu ini memang sangat unik, saya dapat merasakannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lagi pula, ada banyak sekali orang rakus yang mengejar dari belakang, membuat saya tidak mungkin mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk mengamatinya dengan cermat. Setelah kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh Bodhisattva, jejaknya pasti akan terseret. Karena itu, jadi alasan kamu sengaja pergi sendiri adalah untuk membuat diriku yang lama mengungkapkan diriku. Wajah Old Ying San berkedut. Dia tidak berharap untuk jatuh pada skema Xiaoyan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya sebenarnya telah ditemukan oleh Xiaoyan sejak lama. Xiaoyan tersenyum, tatapannya menyapu tubuh ilusi Ying San dan tertawa samar. Tuan Ying San, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadaku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, meskipun Anda saat ini hanya tubuh spiritual. Jika roh ini dikalahkan dan dihamburkan oleh kami, kemungkinan tubuh asli Anda akan mengalami kerusakan yang cukup parah, terlebih lagi dengan mengandalkan indraku, aku bahkan mungkin bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya. Wajah Ying San tua sedikit berubah saat dia tertawa samar. Bocah, apa kau benar-benar memperlakukan aku yang dulu ketakutan saat tumbuh dewasa? Jika Anda benar-benar ingin memaksa saya yang lama akan menghancurkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini sekarang, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat itu. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan Mr. Ying tua ini tampaknya merupakan salah satu yang membutuhkan tubuh asli Anda untuk tetap berada dalam jarak yang dekat, bukan? Ini berarti tubuh Anda yang sebenarnya tidak boleh jauh dari kami. Jika aku tidak merasa salah, Xiaoyan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya dan jarinya menunjuk ke hutan bayangan di arah utara. Dia dengan dingin tertawa, tubuhmu yang sebenarnya harus ke arah itu, kan? Bahkan dengan tipu daya Ying San tua, ekspresinya tanpa sadar berubah saat dia melihat kemana Xiaoyan menunjuk. Metode Qi yang dia latih sangat unik. Jika avatar spiritualnya dipukul dan dihamburkan, dia akan berakhir dalam kondisi lemah, dan hanya akan dapat pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, Old Ying San menempatkan tubuh aslinya di tempat yang sangat tersembunyi dan aman setiap kali dia menggunakan metode Qi. Namun, posisi itu saat ini sedang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Dengan kata lain, jika yang terakhir diizinkan untuk mencari dengan hati-hati, dia mungkin bisa menemukan posisi yang tepat dari tubuh Ying San tua yang sebenarnya, pada waktu itu. Rasa dingin di wajah Xiaoyan sedikit memudar ketika dia melihat ekspresi Ying San tua yang berubah di bawah sinar bulan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Ying, saya menghormati Anda sebagai senior dari wilayah sudut hitam, itulah mengapa saya tidak memiliki siapapun yang menyerang Anda. Selama Anda mengembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya, Xiaoyan, menjamin bahwa Anda akan pergi tanpa menderita kerugian sedikit pun. Dihadapkan dengan taktik persuasi Xiaoyan yang bergantian, ekspresi Ying San yang berubah menjadi sedikit lebih baik. Sesaat kemudian, secara bertahap menjadi stabil dan dia menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya perlahan beralih ke Suqian dan dokter peri kecil yang menatapnya dengan niat buruk. Aura tajam yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan Old Ying San tertawa getir. Lupakan tentang dia yang saat ini menjadi avatar spiritual, bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua orang ini. Ini memang kasus gelombang baru yang menggantikan gelombang lama. Sepertinya, wilayah sudut hitam, ini adalah dunia kaum muda. Lupakan, anggap dirimu menang. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Ying San tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat kotak giok di tangannya sedikit, dan ragu-ragu sejenak, dia kemudian mengatupkan giginya dan melemparkannya. Aku akan memberikannya padamu. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat kotak giok yang dilemparkan, namun, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya.
Sebagai gantinya, dia menjentikkan jarinya dan kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok. Setelah itu, kekuatan mengendalikan kotak, dengan hati-hati menjaganya agar tetap di depannya. Alis Yingsan tua sedikit dirajut tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengamati sikap Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin, "Huff, bahkan jika Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kemungkinan Anda akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati Bodhisattva di baliknya. Tujuan saya bukanlah hati Bodhisattva yang jauh dan tidak terjangkau, sebaliknya, air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini." Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menjawab dengan suara yang lembut dan lembut. Wajah dingin tapi cantik Little Fairy Doctor mengungkapkan ekspresi kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya yang transparan. Dia secara alami tahu betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia bahkan rela menjadi musuh dengan orang-orang tua yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Meskipun hatinya tersentuh, dokter peri kecil secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak karakternya, namun, riak lembut telah tercipta di hatinya yang seperti dulu. Ini menyebabkan hatinya yang dingin dan tertutup meleleh dengan tenang. "Huff, kata-katamu terdengar bagus, tidak disangka air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan berakhir di tangan Anda dengan begitu banyak orang datang untuk mengambilnya. Selamat tinggal." Yingsan tua meringkuk mulutnya dan berhenti mengatakan omong kosong apapun. Tubuhnya bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan menghilangnya Yingsan sangat cepat. Dalam sepersekian detik, tubuh spiritualnya telah lolos dari jangkauan indera Xiao Yan, dan menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Dokter peri kecil dan Suqian menghela nafas lega setelah mereka melihat Yingsan tua menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Mereka melihat kotak giok yang mengapung di dekatnya dan tanpa sadar tertawa. "Kami akhirnya membuat orang tua ini menyerah." Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut bertanya, "Bagaimana bisa begitu mudah rubah tua ini?" Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. The Valen Heart Flame yang tak terlihat naik dari jarinya dan menelan kotak giok di dalamnya. Kotak giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi api jantung yang jatuh, mengungkapkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang seperti kehidupan yang perlahan-lahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan melayang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas flame jantung yang jatuh dan perlahan-lahan membungkusnya dengan yang terakhir. Setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva dibungkus, sebagian dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva bergetar dan asap putih mengepul dari dalamnya. Sedikit suara, "Cici," sepertinya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cici, Yingsan tua, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya tersembunyi di sebuah gua di tebing yang jauhnya 1000 meter dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Segera, Yingsan tua mengangkat kepalanya, dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak, "Sangat bagus, anak yang sangat berhati-hati, aku yang dulu akan mengingatmu." Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam kotak giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pohon. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, "Kami akhirnya menghilangkan masalah ini, sekarang, kita dapat dengan tenang kembali ke Akademi Jianan." Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. Tiga kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiao Yan tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku. "Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian." Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum.
Xiao Yan dengan lembut mengangguk, dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang, masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya, dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya, tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota damai, mengikuti di belakangnya, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa, orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil, namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini, mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar, mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Junior saya yang baik, senior ini tidak akan menyerah begitu saja, tunggu saja, setelah membunuh 3 sesepuh Demon Flame Valley, hari-hari baik Anda telah berakhir, untuk saat ini aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar, namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya berhamburan menjadi ketiadaan. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki kota perdamaian, ketika suara manusia bergerak di udara muncul, dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Sukian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Ini elder pertama dan yang lainnya, mereka kembali. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil, segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil, mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata, melihat lencana di dada mereka. Secara mengejutkan mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam, untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 sesepuh plus ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Dozong. Sukian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiao Yan ini. Ci, apa hubungannya naik ke kelas Dozong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya, tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya. Sungguh tak terduga, anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang dadoshi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Do Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menjawab dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan. Hugan mungkin berbicara dengan cara ini, tetapi dari ekspresi senyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran. Sebelum berteriak dengan keras, anak nakal, ini adalah kepala gerbang Pan, Xiao Yan, dari Batin Akademi, yang sering kalian semua sebutkan, namun, dia adalah ahli asli Do Huang. Apakah Anda tahu, gerbang Xiao?
Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih. Itu juga sesuatu yang dia dirikan, dia berbeda dari Anda, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda. Semua orang di atap kaget saat mendengar suara Hugan, kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Terlebih lagi, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada statuta. Hihi, apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu pada senior misterius ini, saudarimu ini juga adalah pesaing terbesarmu. Gelombang tawa yang indah seperti lonceng perak meledak saat kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat saat mereka tertawa, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melontarkan pandangan mereka. Tidak disangka senior Xiao Yan telah menjadi ahli Do Huang di usia yang begitu muda, dia memang layak menjadi pendiri Punch Gate. Saat ini, Punch Gate adalah faksi terkuat di Akademi Jianan, lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota Punch Gate. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Punch Gate. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampaui bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berkilauan dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka yang tidak bisa menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun, namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pemuda dan pemudi itu, hatinya tanpa sadar menghela nafas, senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari para pemuda dan pemudi ini. Hihi, anak kecil, selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu di tempat di mana para berbakat berkumpul. Anda juga pernah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat, semuanya bersifat angkuh, sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hugan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hugan. Hugan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya tidak melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu telah merasakan bahwa kamu bukanlah orang biasa, melihatnya sekarang, tampaknya penglihatan saya setajam sebelumnya. Orang tua, berhenti mencoba menyombongkan diri, Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini, tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah Black Corner. Serang saja mereka. Perintah ini sudah lama diberikan, daya pikat air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar luar biasa ini. Hugan menganggukkan kepalanya di depan matanya tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan, aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Su Qian, namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hugan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Hugan kaget saat mendengar ini, dia segera tertawa getir dan menghela nafas, kamu anak kecil, bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah individu biasa, kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu. Hugan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap, baiklah, kalian semua bisa bubar, orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hugan, namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi, baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi, ikuti saya kembali ke Akademi Jianan.
menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat Punch Gate Anda setelah 2 tahun absen Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah pendirinya. Sukian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan, hatinya juga mendesah pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Punch Gate, saya bertanya-tanya bagaimana itu. Hati Xiao Yan diam-diam menjadi sangat panas saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini.